menyaksikan talk show Pilkada Banten 2020 bersama saya Reska Herlambang. Pemirsa, tanggal 9 Desember 2020 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Terdapat 270 daerah yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah baik tingkat gubernur, wali kota maupun bupati. 4 daerah diantaranya akan berlangsung di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga Kabupaten Serang. Seperti apakah persiapan dalam penyelenggaraan dan penegakan protokol kesehatan? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini. Tadi bersama Reska di kesempatan kali ini, Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andika Hazumi. Assalamualaikum Pak Andika, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita dengan menjaga social distancing dan patuh protokol kesehatan akan tetap sehat gitu Pak Andika ya. Selain Pak Andika, kita juga ingin bertanya langsung nanti dengan Kapolda Banten seperti apakah pola pengamanan akan diberlakukan, apalagi ini baru pertama kali diselenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi. Sudah hadir bersama Reska Kapolda Banten, Irjen Pol Fianda. Assalamualaikum Pak Kapolda. Waalaikumsalam. Sehat. Terima kasih sudah bergabung di talk show Pilkada Banten 2020. Tidak terpapar yang Mudah-mudahan kita terbebas dan tidak terpapar gitu ya Pak ya. Selain dari Kapolda Banten juga telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini KPUD Provinsi Banten, ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Dan ini tugas berat juga bagi Pak Wahyu dan teman-teman di kabupaten kota untuk memastikan bahwa keselamatan jiwa penduduk dan penyelenggara itu menjadi nomor satu. Baik, langsung kita mulai perbincangan kita di kesempatan kali ini. Kita ke Pak Wakil Gubernur. Pak Wagub, gambaran umum seperti apa kondisi pelaksanaan jelang pilkada serentak di Provinsi Banten saat ini? Ya, alhamdulillah dari hasil evaluasi dari pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten kota dan KPU Bawaslu dan juga hasil pengamanan dalam proses awal kampanye dan nanti pencoblosan pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten ini yang mudah-mudahan berjalan dengan aman dan juga lancar dan juga dapat tadi menjaga keselamatan warganya. Karena saya melihat dari proses awal juga dari peraturan pemerintah daerah juga sudah melaksanakan beberapa pengetatan protokol kesehatan, karena di 2 daerah kota dan 2 daerah kabupaten ini juga ada incumbent yang memang sebelum mereka cuti mereka juga sudah membuat peraturan daerah terkait protokol kesehatan untuk juga menyikapi dari Impres nomor 6 terkait protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, lancar dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Baik Pak Andika, jadi artinya gambaran secara umum sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah setempat sendiri. Pak Andika, kalau menurut data dari pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya di Provinsi Banten, tingkat partisipasi publik sangat tinggi, di kisaran angka 65% sampai dengan 75%. Bagaimana di tengah situasi pandemi saat ini? Apakah ada penurunan atau justru meningkat? Iya, dalam kondisi partisipasi pemilih tadi juga ada kiat-kiat tertentu dari KPU untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di masa pandemi. Tapi kami seoptimal mungkin, semaksimal mungkin juga aparatur pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Tapi kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana tadi dalam kaitan menggunakan hak suara itu juga harus menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan informasi dalam kaitan pelaksanaan penggunaan hak suara pada hari H. Jadi saya berharap juga partisipasi pemilih ini juga tidak turun drastis dibanding 2019. Karena kondisinya kan berbeda. Iya. Nah, pilkada 2020 ini kita di masa pandemi. Jadi mungkin ada juga beberapa pemahaman dari masyarakat yang perlu kita sosialisasikan bahwa pemilihan ini juga tadi menerapkan protokol kesehatan dan juga memprioritaskan kesehatan keselamatan keluarga. Dan yang itu tetap prioritas yang pertama itu ya Pak Andika ya. Nah sekarang kita ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, kita kalau melihat secara geografis kan Provinsi Banten ini sangat strategis, gitu. Letaknya sangat dekat sekali dengan pusat pemerintahan Republik ini. Gitu. Dengan adanya 4 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada sendiri, sejauh ini laporan dari masing-masing Polres seperti apa sih Pak Kapolda? Terima kasih. Reska. Betul Pak Kapolda. Kita luruskan dulu wilayah kerja Polda Banten ini khusus dikaitkan dengan pilkada. Ada 3 sebetulnya yang pilkada. Tangerang, Pandeglang, Cilegon, sama Serang Kabupaten. Tangsel masuk Metro Jaya. Tapi nggak apa-apa, sama lah pertanyaan itu. Situasi sampai dengan saat ini mungkin karena pengaruh COVID ya. Dengan regulasi KPU yang bagus, cantik KPU itu regulasinya meringankan beban kepolisian. Kampanyenya dibikin simpel semuanya yang tidak mengundang massa yang demikian banyak, jadi relatif aman sampai sekarang. Alhamdulillah, kita sudah masuk tahapan pada
debat publik ya, Kang ya, debat publik aman, belum ada laporan yang aneh-aneh selama debat publik ini juga. Alhamdulillah, bahkan debat publiknya di Jakarta aman lagi buat Banten, Metro Jaya yang kena kebagian. Memang barokah betul ini hari ini. Jadi betul-betul berkah ya Pak ya, Berkah bagi buat saya. untuk keringanan tugas itu Itulah. sendiri. Nah Pak Fiandar tadi kalau melihat apa yang disampaikan Pak Fiandar mengenai kewenangan wilayah hukum sendiri, Ya, artinya ya. Tangsel memang di bawah Metro Jaya seperti itu. Nah untuk ketiga kabupaten dan juga Ya. kota ini sendiri, mana tingkat yang paling rawan dan apa saja yang perlu diantisipasi pihak Polda sendiri? Kalau dibilang paling rawan secara nasional, kita ada istilahnya indeks tingkat kerawanan yang diterbitkan oleh Baintelkam maupun oleh Bawaslu. Tiga daerah ini semuanya relatif aman. Artinya kurang rawan lah. Di Baintelkam tidak menerbitkan kata-kata aman karena aman beresiko kalau ada kejadian. Jadi pada prinsipnya yang masuk ke rawan, bahkan rawan sekali tidak ada. Tiga-tiganya kondusif. Jadi artinya masuk kategori kurang rawan gitu ya Pak? Kurang disampaikan rawan. Pak Kapolda tadi ya. Iya, kira-kira Baik, gitu. nanti kita tanya lagi ke Pak Kapolda terkait dengan mekanisme dan pola pengamanan dalam pilkada kali ini. Sekarang kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, tentunya KPU memiliki tanggung jawab yang cukup besar di bawah amanat undang-undang dan PKPU itu sendiri. Nah, bagaimana dengan mekanisme penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini? Ya, terima kasih Bung Reki ya. Reskal. Reska. Ya. Alhamdulillah hingga saat ini tahapan pemilihan serentak tahun 2020 kemarin dan belum selesai nih untuk debat ya. Debat belum selesai, tinggal beberapa kali lagi dan sepanjang tahapan yang sudah berjalan, alhamdulillah ini masih berjalan aman, damai gitu ya, kondusif ya, kondusif. Karena memang kita bekerja KPU berdasarkan regulasi. Jadi apapun yang kita lakukan, guidance kita adalah regulasi. Ya, terkait dengan logistik dan segala macam, tetap yang harus kita lakukan dan poinnya adalah bagaimana kemudian prosedur distribusi, pengepakan dan semuanya harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi sebetulnya tidak ada yang harus dikhawatirkan. Apalagi ketika datang ke TPS, sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Datang saja sudah disediakan apa tuh? Ember besar ya. Bukan buat cuci piring ya, tapi untuk cuci tangan gitu ya. Ya. Kemudian ketika memasuki ruang TPS sebelumnya harus dicek suhu tubuhnya dulu. Kemudian diberikan sarung tangan gitu ya. Kemudian saat mencoblos juga menggunakan sarung tangan. Kemudian setelah mencoblos memasukkan dalam kotak suara juga menggunakan sarung tangan. Setelah itu sarung tangan dilepas ya. Kebiasaan yang normal itu kan biasanya usai mencoblos kita mencemplungkan bahasanya gitu ya ke dalam botol tinta gitu. Tapi besok enggak, cukup diteteskan. Jadi kalau kemudian endingnya tetap dimasukkan, betapa tadi di awal kita sudah ready, tapi di akhir tetap dicobloskan, dimasukkan ke dalam botol. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi sebagaimana di proses awal KPU akan sanggup melanjutkan pemilihan serentak asal ada jaminan kesehatan itu. Dan alhamdulillah kan peraturan KPU sudah sangat jelas mengatur itu. Jadi ya saya sih berharap pemilih datanglah dengan penuh gembira gitu. Jangan ada yang serem-serem di sini gitu. Datang sambil senyum gitu kan. Ya. Datang ke TPS, lihat tanda gambar, coblos bismillah, mudah-mudahan pemimpin yang saya pilih amanah gitu. Saya kira clear lah gitu ya. Kalau untuk bilik suara sendiri, kemudian juga perangkat pencoblosan sendiri, ini kan melibatkan jumlah warga yang banyak begitu dan masuknya secara bergantian. Apakah secara durasi juga diatur untuk masing-masing pemilih itu sendiri? Kan itu membutuhkan disemprotnya disinfektan dan sebagainya, Pak. Oke, untuk jumlah pemilih itu sudah diatur ya, ada jeda gitu ya. Jadi diatur, katakanlah dari jam 7, jam 8 berapa pemilih, kemudian jam 8, jam 9 berapa pemilih. Kemudian alat coblos, pako itu selalu didisinfektan karena sebelum pemilihan pun sudah clear, sudah disemprot tuh semuanya gitu. Kemudian paku pun sebagai alat coblos itu selalu bersih gitu. Jadi memang kita utamakan itu. Jadi sekali lagi bahwa proses pada saat pungut hitung nanti dipastikan protokol kesehatan menjadi poin yang utama yang diterapkan. Siapapun yang terlibat dalam proses itu ya harus taat dan patuh.
Ya termasuk via polisian mungkin yang dari jauh juga harus. Kesini pun tadi saya swab dulu nih. Ya dalam 1 minggu saya udah 3 kali rapid nih. Tadi terakhir di swab. Jadi artinya ada self awareness itu sendiri Pak ya dari Iya. masing-masing pribadi individu. Saya masih ke Pak Ketua lagi. Pak Ketua, ada berbagai informasi yang muncul di masyarakat bahwa pada saat nanti pemilihan itu diwajibkan untuk membawa alat coblos sendiri, misalnya pulpen dan sebagainya. Tadi kalau Pak Ketua menyampaikan bahwa tetap menggunakan paku, kemudian juga disinfektan secara rutin. Nah ini informasi yang seperti apa yang clear-nya dari KPU? Ya kalau tadi informasi yang nggak betul ya. Tetap alat coblosnya adalah paku sudah PKPU. Karena paku itu kan tetap harus kita bersihkan. Dalam setiap pemilih itu kan sudah dengan sarung tangan itu. Jadi tetap menggunakan paku sebagai alat coblos. Jadi tidak bawa sendiri-sendiri. Saya khawatirkan nanti bawa paku yang ada besar ini, suaranya malah tidak sah kan gitu. Baik, jadi artinya itu tetap disiapkan oleh Tetap. penyelenggara Iya. di TPS-TPS masing-masing Iya. wilayah warga itu sendiri. Tetap. Baik, kita ke Pak Andika lagi. Pak Andika, setiap ada momentum pilkada ini kan euforia masyarakat itu luar biasa Pak. Entah itu pendukung fanatik kah, ataupun juga dari partai politik sendiri. Bagaimana pemerintah daerah mungkin melalui perda masing-masing kabupaten kota untuk memastikan bahwa mobilisasi massa ini masih terukur Pak, sesuai dengan standar protokol kesehatan? Ya, kan sudah jelas peraturannya diatur oleh KPU. Pengerahan massa terkait dengan kerumunan juga kan kita sudah memiliki peraturan yang konkret untuk bagaimana mengatur tadi mobilitas masyarakat ataupun tadi tim sukses masing-masing. Jadi ini juga sudah dalam kaidah yang memang juga sudah kita persiapkan dari awal. Kan tadi Pak Kapolda, Pak Ketua KPU bahwa pelaksanaan pilkada ini ya tadi bahkan debat pun juga kan dibatasi. Terkait kampanye pun juga kan jelas yang boleh datang itu berapa, istilahnya jaraknya seperti apa. Nah itu juga mungkin mengacu pada peraturan yang sudah kita buat dalam kaitan tadi Perda penegakan protokol kesehatan di Provinsi Banten. Baik, jadi acuannya pada Perda itu sendiri Betul. gitu ya. Nah, sekarang kita ke Pak Kapolda nih. Pak Kapolda, tadi kan Perda sudah ada, kemudian juga PKPU dari KPU sendiri sudah sangat jelas. Nah, bagaimana nanti implementasi di lapangan? Karena kalau kita melihat kan tipikal masyarakat karena begitu antusias, kemudian dengan pembagian jam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara melalui form undangan dan pendaftaran, ini akan menimbulkan sedikit masalah juga di masyarakat yang ingin datang lebih awal, mencoblos lebih awal. Itu seperti apa penegakan protokol Kita main kesehatannya? di saat pemungutan suara ya. Baik, Pak Kapolda. Pemungutan suara saya dengar kapasitas tiap TPS itu 500 kalau tidak salah. Beliau sudah mengatur menggunakan segmen-segmen waktu. Katakanlah pemungutan suara ini 4 jam atau 5 jam, jam 7 sampai jam 12 Pak. Kurang lebih. Jam 1 berarti ada 5 segmen misalnya 5 jam. Kalau 100 dibagi 5 aja berarti tiap segmen 100. Tenda cukup nggak untuk 100? Pertanyaannya dulu. Dengan physical distancing. Ini yang agak sedikit saya khawatirkan. Mudah-mudahan KPPS membangun tenda yang cukup untuk masa tunggu. Karena kalau jaraknya 1 meter, 1,5 meter, satu tenda paling untuk 20-30 orang. Perlu ada kesabaran masyarakat untuk nunggu di luar tenda. Antri di mana, atau di halaman rumah orang di sekitar sana, atau kepala desa ataupun pemerintah daerah dengan KPPS juga membantu ada ekstra tenda. Karena persoalannya kalau orang kepanasan nggak nunggu juga pasti jadi masalah. Tapi saya hitung-hitung mungkin mudah-mudahan tendanya besar Pak KPU ya. Jadi bisa cukup untuk yang tadi kalau kita bagi segmen 500 dibagi 5 jam berarti per jamnya itu 100 orang. Tenda ini minimum bisa daya tampungnya untuk 40 lah atau 50. Sehingga yang lain nunggu di luar. Syukur-syukur Pemda atau Lurah, Camat bisa membantu atau masyarakat donatur bisa membantu tambah tenda tunggu. Yang rawan di tenda tunggu kelihatannya. Tapi kita dari kepolisian dengan Linmas yang ada di sana akan selalu mengatur. Mengingatkan mereka lah kalau jaga jaraknya dilanggar, ingatkan, itu direnggangkan dan sebagainya. Yang mau datang ke lokasi TPS misalnya belum pakai masker kita ingatkan. Walaupun saya dengar KPU juga disiapkan masker cadangan, tapi jumlahnya tidak sebanyak jumlah pemilih yang 50 orang. Tidak, saya ingat hanya sekian persen saja. Jadi memang masyarakat juga harus diingatkan datang pakai masker. Itu salah satu dari aspek protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan menjaga jarak. Kalau aspek keamanan, artinya kelas fisik, gangguan fisik, kita senantiasa siap di tiap-tiap TPS minimal ada 2 Linmas, belum lagi anggota Polri, belum lagi anggota TNI juga, yang Babinsa biasanya ada di tiap-tiap TPS yang agak sedikit tensinya agak tinggi dijaga. Sementara relatif aman lah.
Baik, jadi artinya juga pihak Polda terus berkomunikasi dengan KPU gitu ya. Ya. Terutama bagaimana nanti layout di tempat TPS itu yang paling penting begitu. Ya, Tapi Pak Kapolda betul. mengkhawatirkan juga jangan sampai nanti satu tenda kita niatnya untuk distancing tapi ternyata kapasitas tidak memenuhi Ya, begitu ya. memenuhi itu yang Pak saya Kapolda, ya. hitung-hitung sementara ini. Ya. Nah, kalau untuk sanksi sendiri Pak yang akan diberikan jika seandainya ada oknum-oknum yang dengan sengaja untuk menggagalkan ataupun juga menghambat protokol kesehatan di lokasi seperti apa dari pihak Polda? Ada 2-3 pintu masuk, kalau itu sifatnya hanya pelanggaran administratif, tentunya ada dari KPU, kemudian kalau pelanggarannya pidana kita lakukan. Tapi untuk pelanggaran protokol tentunya masing-masing Pemda punya peraturan, baik itu yang diatur KPU maupun oleh Perda di tingkat, bukan Perda, peraturan kepala daerah, masalah Perdanya belum ya, masih digodok semua. Peraturan kepala daerah tentang bagaimana mekanisme menegakkan protokol kesehatan, baik itu tentang penggunaan masker, tentang jaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya itu sudah diatur. Ada sanksi-sanksinya, tapi memang pada umumnya tidak pidana. Belum sampai ke pidana ya pada umumnya. Baik Pak Kapolda, kita ke Ketua KPU lagi. Pak Ketua, tadi kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolda mewakili dari pihak kepolisian juga ada sedikit kekhawatiran juga. Misalnya seandainya kapasitas tenda tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di TPS tersebut. Tadi kalau secara kalkulasi satu TPS terdapat 500 pemilih gitu. Nah itu seperti apa Pak skemanya nanti di lapangan? Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolda, memang batasan itu kan 500 ya per TPS, walaupun tidak semua ya, karena ukurannya memang tidak lebih dari 500, tapi ada juga yang 300, yang 200 ya. Artinya memang tidak, TPS kita jumlahnya ada 9.055 TPS untuk 4 kabupaten kota ya, jadi memang tidak semua TPS itu jumlahnya 500 ya. Jadi memang ini kan berdasarkan hasil pemetaan teman-teman. Karena terkait tempat tadi tuh, kemarin kita sudah 2 kali sosialisasi di Tangsel, kemudian di Pandeglang, di 4 kabupaten kita sudah kita simulasikan bahwa inilah ukuran-ukuran yang kita gunakan, walaupun mungkin kegiatan sosialisasi simulasi kemarin mungkin ada tempat-tempat yang tidak ideal gitu ya. Tapi kita berharap teman-teman untuk melakukan pemetaan lokasi ya. Jadi tempat-tempat yang strategis yang dari sisi keluasannya agar tidak terjadi penumpukan pemilih itulah yang digunakan. Kemudian juga aksesibilitas, karena pemilih itu tidak semua yang apa kan ada yang disabilitas juga. Jadi itu juga harus menjadi perhatian teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda juga menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya. Tapi yang pasti memang betul pemilih itu dalam setiap TPS ada 500, meskipun tidak semua TPS jumlahnya 500 ya. Jadi itu hasil pemetaan teman-teman di 4 kabupaten kota. Ya harapan kita terkait dengan lebar luas TPS itu disesuaikan dengan lokasi tempat-tempat di mana teman-teman nanti akan mendapatkan lokasi. Yang pasti harapan kita, dan ini sudah kita sampaikan ke tempat-tempat teman-teman 4 kabupaten kota untuk mencari tempat pemungutan suara yang lokasinya agak strategis dan luas. Baik, jadi artinya juga dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat gitu ya, untuk lokasi TPS itu sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan kali ini, Pak Wagub, Pak Kapolda, dan juga Pak Ketua KPU. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk Show Pilkada Banten 2020. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Talk Show Pilkada Banten 2020. Saya ke Pak Andika. Pak Andika, kalau melihat aturan dari pihak kepolisian, kemudian juga dari KPU, artinya secara sistematis telah tertata dengan rapi. Tapi tak kalah penting bagaimana penjaminan fasilitas kesehatan masyarakat, terutama nanti di masing-masing TPS atau di perwilayah yang ada di Banten, seperti apa koordinasinya? Ya, pertama tentu kan pelaksanaan pilkada nanti yang dilaksanakan itu juga KPU dan juga jajaran pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan baik tingkat provinsi dan juga kabupaten kota, baik itu untuk pelaksanaannya, penerapan protokol kesehatannya, kelengkapan
dari panitia pemungutan suaranya. Jadi sudah terkoordinasi dengan baik. Karena kan koordinasi dalam kaitan pelaksanaan protokol kesehatan ini dengan satuan gugus tugas masing-masing, baik tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Baik, artinya tetap berkomunikasi dengan Satuan Gugus Tugas COVID-19 tadi gitu ya Pak Andika ya. Dan kalau untuk fasilitas sendiri Pak, apakah memang disiapkan fasilitas ekstra misalnya di perkecamatan ataupun juga di desa-desa misalnya ada ambulan dan sebagainya? Iya, dalam kaitan fasilitas nanti pelaksanaan kan yang mengetahui kondisi kewilayahan itu kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, termasuk KPU itu sendiri. Kalau memang ada permintaan untuk bagaimana memfasilitasi ambulan di setiap ada beberapa titik yang memang memerlukan ambulan, pasti dengan kondisi yang ada kita akan mendorong supporting tersebut melalui pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada tersebut. Baik, artinya komunikasi secara terpusat dari provinsi kemudian ke kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada sendiri. Sebelum ke Pak Kapolda, saya ke Pak Ketua KPU tadi. Pak KPU ketika datang ke TPS, kemudian ada pemilih yang ternyata suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Lalu apakah mereka disiapkan tempat khusus untuk mencoblos atau seperti apa mekanismenya? Iya, kemungkinan itu kan bisa saja terjadi. Ya, jadi KPU dengan regulasi yang ada itu tetap menyediakan TPS khusus, masih di lingkup TPS ya. Jadi tidak kemudian kita suruh pulang gitu, bisa-bisa nggak balik lagi gitu. Tetap dijamin hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi tidak kita suruh pulang. Ya, jadi ada TPS khusus yang kita buat, seperti yang sudah kita simulasikan kemarin. Gitu. Jadi tetap nggak disuruh pulang, tetap diberikan haknya untuk menggunakan hak pilih di TPS yang kita sudah siapkan. Baik, ya itu sudah disiapkan satu TPS khusus atau bilik suara khusus bagi orang yang suhu derajatnya di atas 37,3 derajat Celcius. Baik, ini juga memberikan rasa aman juga bagi pemilih begitu, jangan sampai tidak kehilangan surat suara begitu ya. Baik, sekarang kita ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, biasanya ketika pilkada ini sudah dilakukan proses pencoblosan, kemudian pada pukul 1 telah rampung, itu akan mulai dihitung perolehan suara. Nah, ini biasanya bagi masyarakat ini antusiasnya tinggi ya Pak Andika ya, untuk menyaksikan apakah jagoannya yang menang menjadi kepala daerah atau justru sebaliknya. Nah, ini bagaimana untuk pengaturan mobilisasi massa di TPS itu sendiri? Baik, terima kasih Bang. Itu yang kita khawatirkan, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek keamanan, penghitungan. Di situ ada euforia, bahkan teriakan kalau satu pasangan dapat suara kadang-kadang berteriak dan sebagainya. Prinsip tenaga keamanan yang ada di TPS, tugas pertama adalah mencairkan pengelompokan penghimpunan massa yang melanggar protokol kesehatan. Cairkan. Tapi imbauan yang paling awal adalah sudah pulang rumah ya, percayakan kepada KPU untuk menghitung itu semua. Karena setiap perwakilan sudah ada saksinya di sana. Ngapain lagi nonton hitung? Itu imbauan yang paling yang paling keras lah. Tetapi kalau masih ada yang bersikeras pengen menyaksikan, mungkin karena sangat fanatiknya terhadap salah satu pasangan calon, ya silakan, yang penting jaga jarak. Jaga jarak, jangan juga mengganggu proses penghitungan yang sedang dilaksanakan oleh KPU. Kita kawal itu, mudah-mudahan lah masyarakatnya sadar dan disiplin, mudah-mudahan. Gitu. Jadi artinya memang dibutuhkan sosialisasi yang ekstra gitu ya Pak Andika, karena ini kan adaptasi baru juga bagi masyarakat. Biasanya mereka ini menganggap sebagai pesta 5 tahunan untuk melihat siapa yang terpilih begitu. Ya, kalau dulu ngelompok nggak terjadi permasalahan bagi kita, termasuk sebagai KPU juga. Ngelompok lihat hitungan di papan hitung tabulasi itu. Kalau sekarang itu jadi masalah. Nah, itu yang kita cegah. Baik himbauan untuk tidak nonton di TPS maupun kalaupun nonton ya kita bikin jarang lah, dengan jarak yang aman bagi petugas untuk tidak terganggu. Baik, kalau dari instruksi Kapolda sendiri, apakah ada instruksi tersendiri kepada Polres-Polres seandainya masyarakat dengan jumlah yang sudah over capacity untuk menyaksikan hitungan suara, apakah boleh dibubarkan dalam situasi tersebut? Boleh, karena kan peraturan KPU maupun peraturan dari gugus tugas mengatur itu, bahwa melebihi kapasitas tertentu, misalnya di ruang terbuka 50 dengan kerapatan yang rapat tertentu, nggak boleh ya kita bubarkan. Kita imbau untuk mereka menjarangkan diri atau bahkan bubar. Tuh. Baik, kalau jarang juga sudah cukup. Jangan sampai nanti dianggap melanggar hak asasi manusia gitu Pak ya, untuk menyaksikan hasil perhitungan suara gitu ya Pak. Oh enggak, tetap. Masih diberi kesempatan mereka menyaksikan dalam situasi tertentu, dalam kadar jarak dan antara jarak terhadap tabulasi maupun jarak di antar sesama mereka yang nonton. Baik. Masih. Yang paling penting adalah selain kemenangan masing-masing jagoan kita adalah kesehatan kita Pak ya, paling penting itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sekarang saya ke Pak Wagub lagi. Pak Wagub, tadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa satu kekhawatiran adalah pada saat perhitungan suara di tingkat TPS itu sendiri. Nah, sejauh ini dari pihak pemerintah provinsi juga apakah melibatkan Satpol PP ataupun juga ASN lainnya juga untuk ikut membantu pihak-pihak penyelenggara dalam pengawasan itu sendiri? Ya jelas. Dalam kaitan penanganan tadi protokol kesehatan, kami
menggunakan instrumen Satpol PP untuk bersinergi dengan TNI Polri, baik itu dalam pelaksanaan nanti pemilihan dan juga dari proses yang ada pada saat ini. Jadi ini merupakan salah satu ya istilahnya komitmen kami untuk bagaimana menjaga kondusivitas, keamanan dan juga keselamatan dari warga. Nah, instrumen yang kami pakai yang selama ini sudah berkoordinasi menerapkan protokol kesehatan itu ya melalui Satpol PP dari pemerintah daerah. Baik, ini nanti siap siaga gitu Pak ya, untuk mengamankan jalannya Pilkada serentak 2020 di Banten ini sendiri. Sekarang kita ke Pak Ketua. Pak Ketua, memang tugas KPU ini luar biasa dalam penyelenggaraan KPU dan baru pertama kali ya Pak ya kita menyelenggarakan di situasi pandemi COVID-19. Nah, masyarakat juga ingin bertanya, bagaimana nanti sistem rekapitulasi suara, misalnya selesai dari TPS, kemudian berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota itu sendiri. Mekanisme apa yang diterapkan? Apakah dengan menggunakan sistem daring atau seperti apa? Ya, pertama tadi ada semacam kekhawatiran ya saat nanti giat pungut hitung, di mana ada kerumunan massa gitu ya. Saya kira saya ingin menegaskan di sini nih ya terkait peran saksi juga nih Pak. Ya, jadi seringkali ini kita dapati gitu, saksi itu hanya menggugurkan kewajiban saja hadir di TPS gitu. Dan pada saat proses berlangsung kadang-kadang suka ngilang gitu. Sehingga endingnya nggak tahu seperti apa gitu. Padahal saksi sendiri kan fungsinya untuk membantu kerja-kerja KPU ketika ada hal yang tidak sesuai diluruskan saat itu. Ini kadang-kadang yang kemudian juga harus menjadi penekanan. Terkait mekanisme rekap gitu ya. Ya kemarin kan kita sudah coba upayakan KPU Republik Indonesia dengan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik ya. Yang memang di dalam RDV ternyata kan tidak diaminkan gitu, walaupun KPU terus berusaha untuk memperbaiki sistem itu sebagai alat untuk mempermudah gitu ya. Walaupun pada akhirnya tetap saja yang kita berikan ke saksi segala macam adalah salinan ya, jadi manual gitu ya, manual. Jadi terkait persoalan rekapitulasi ya. Betul tadi apa yang dikatakan Pak Kapolda, kita tidak lagi ingin ada kerumunan gitu ya. Karena tadi awalnya kita sudah bagus ya, tidak ada kerumunan. Jangan sampai endingnya setelah pemungutan selesai, kemudian rekapnya terjadi kumpulan orang di situ gitu ya. Jadi harapan kami ya mungkin hanya saksi saja, kemudian tim-tim gitu ya. Itu pun dari jauh bisa menyaksikan gitu ya. Nah, kalau Sirekap itu sebetulnya kan bisa dipoto Pak ya, dipoto ya. Jadi memang terkait dengan jaringannya juga harus bagus gitu ya. Tapi teman-teman sampai saat ini terus memantapkan itu ya, meskipun memang sampai saat ini kemarin di RDV terkait dengan penggunaan Sirekap memang belum diamini ya. Tapi teman-teman tetap berusaha ya, karena yang namanya teknologi sebetulnya kan ingin memudahkan sebetulnya gitu. Walaupun memang ya dalam perspektif lain juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Saya kira itu, ya saya tidak berharap nih ada kerumunan massa pada saat proses. Jangan sampai ada teriak-teriak gitu ya. Dan itu hal yang biasa dalam setiap gelaran pemilu kan, pemilihan gitu pastilah. Euforia itu kan pasti akan timbul gitu. Tapi saya yakin di Banten dalam setiap gelaran pemilu, walaupun terdengar di luar wah gitu ya, tapi alhamdulillah ya ini bisa berjalan dengan kondusif seperti itu. Semoga menjadi harapan kita bersama. Itu ya, harapan Ketua, kita. Ya. Baik, nah sekarang kita ke Pak Kapolda lagi. Pak Kapolda tadi disampaikan oleh Ketua KPU bahwa pihak-pihak mereka telah melakukan antisipasi, misalnya dengan ada sistem pendataan tadi Pak ya, hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS sampai nanti ke tingkat kabupaten kota sendiri. Nah biasanya juga yang perlu diamankan adalah hasil surat suara tadi Pak, yang sudah dicoblos oleh masyarakat tadi, kemudian diamankan sampai proses penghitungan akhir di tingkat kabupaten kota. Itu seperti apa yang dilakukan nantinya? Kan setelah proses penghitungan ada berita acara dan ada sampul, saya lupa apa namanya, form apa itu nanti akan kita kawal untuk kita kirimkan secara berjenjang sesuai dengan mekanisme di KPU. Makanya di sana ada 2 linmas, ada 1 kepolisian dan seterusnya. Kalau memang itu suasananya juga agak sedikit perlu peningkatan, kita geser dari tenaga-tenaga pengamanan cadangan yang akan diperkuat di titik tertentu yang dianggap dengan pola yang normal mereka perlu ada peningkatan personil, ya kita tambah. Prinsipnya dikawal. Ini tugas kita memang mengawal itu supaya sampai ke tujuan. Walaupun mereka juga punya kopi sebetulnya.
bukan semata-mata kalau yang asli ini terganggu pun terus bubarlah sudah KPU, tidak juga, tidak. Para saksi terima juga kan itu. Artinya sebenarnya bahan pembanding konfirmasi itu sangat banyak di sistem mekanisme yang ada, ya, baik yang akan langsung dikirim secara berjenjang maupun yang diterima oleh perwakilan dan saksi-saksi itu. Jadi KPU sudah mendesain sedemikian rupa untuk diamankan dari aspek data ini, kalau satu hilang yang lain masih bisa mewakili, misalnya demikian. Jadi tidak perlu khawatir kehilangan Nggak arsip perlu dari khawatir, data KPU sendiri, sudah Pak. sangat cerdas dan detail mengatur itu semua. Kita Saya optimis amankan. kalau Pak Kapolda sudah optimis ini. Semoga realisasi di lapangan bisa berbanding lurus ya, Amin, Pak, ya. amin, amin. Sekarang kita ke Pak Andika. Pak Andika kan kalau melihat letak kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada ini kan ada beberapa daerah yang terpencil gitu Pak ya, di pedalaman. Nah, sejauh ini upaya apa juga yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dan KPU juga sehingga sosialisasi ini sampai ke pelosok gitu Pak. Terutama tadi adaptasi baru itu sendiri seperti apa? Iya. Sosialisasi terkait tahapan pilkada, ya kita sudah berusaha maksimal dengan KPU dan pemerintah daerah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Tentunya masyarakat juga diharapkan bahwa mereka nanti dapat memakai hak pilihnya guna tadi dapat menaikkan tadi partisipasi pemilih yang ada. Menurut saya tidak ada perbedaan antara yang istilahnya di desa atau di pedalaman dan di kota. Masyarakat pasti antusias. Nah, yang penting tadi bagaimana jaminan dari KPU, pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum yaitu TNI Polri untuk bagaimana yang pertama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan warga, maka mereka akan istilahnya berkenan untuk memakai suaranya ataupun datang ke TPS tersebut. Jadi hampir dipastikan bahwa informasi dari kota sampai ke pelosok sudah tersampaikan dengan baik gitu ya Pak Andika ya. Pak Andika, biasanya dalam momentum pilkada ini kan apalagi di Banten ini ada beberapa incumbent yang akan maju kembali baik itu sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu sendiri. Nah, biasanya ini identik dengan terlibatnya sejumlah ASN. Mungkin Pak Andika juga mengikuti beberapa daerah di Indonesia yang terjadi gugatan kemudian ke Mahkamah Agung kemudian sampai calonnya tidak jadi ikut gara-gara ketahuan misalnya pergantian pejabat dan sebagainya. Secara disiplin ASN, terutama di wilayah Provinsi Banten dan wilayah seperti apa Pak? Yang pertama kan landasannya dalam kapasitas netralitas ASN ini kan sudah ada, di mana juga ada punishment-nya. Dalam kaitan tadi bagaimana ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah ini juga tidak boleh terlibat politik praktis. Nah, jadi himbauan itu sudah kami laksanakan, baik itu di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Saya juga berharap bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini juga bisa berjalan dengan baik karena memang semua aturan terkait dengan ASN itu sudah ada dan sudah kami sosialisasikan kepada seluruh jajaran. Sejauh ini sudah ada laporan Pak Andika terkait dengan pelanggaran ASN itu sendiri? Pasti ada saja, itu pelanggarannya nanti masuk di Bawaslu ya dalam kapasitas proses kampanye dan juga lain-lain seperti itu. Baik, yang jelas pihak provinsi terbuka gitu Pak ya, setiap laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran ASN walaupun di tingkat kabupaten dan kota. Pelaksanaannya nanti kan ada aturan dan juga ada isinya prosesnya. Kami di pemerintah provinsi ya nanti akan siap untuk tadi memaksimalkan apa yang menjadi aturan yang ada. Apakah itu sanksi nanti kalau setelah ada putusannya seperti apa? Jadi artinya untuk KSN memang betul-betul harus netral dan wajib netral ya Sudah Pak ya? pasti itu. Sudah. Itu karena mementingkan juga keberlangsungan dalam proses pilkada kita terutama Betul. di wilayah Banten ini sendiri. Sekarang kita ke Ketua KPU. Pak Ketua, sejauh ini kan sudah memasuki beberapa tahapan gitu ya. Masa kampanye, kemudian juga ada debat publik terbuka melalui sejumlah lembaga penyiaran dan bahkan juga masing-masing kandidat ini menggunakan platform digital mereka untuk melakukan sosialisasi. Nah, sebenarnya aturan di KPU seperti apa sih Pak? Pembatasan misalnya akun media sosial berapa banyak, kemudian juga apa saja yang mereka boleh lakukan dan apa saja yang mereka tidak boleh lakukan. Ya, terkait dengan kampanye ya, itu memang sudah jelas diatur di dalam PKPU karena memang banyak ya pasangan calon ini menggunakan media sosial sebagai ajang untuk sosialisasi diri gitu ya. Walaupun memang ada batasan-batasan berapa akun yang didaftarkan dan diserahkan ke KPU ya didaftarkan. Dan itu tidak boleh keluar dari itu ya. Dan kami kemarin sudah MOU ya dengan teman-teman Komisi Penyiaran gitu ya. Jadi kami Bawaslu kemudian KPI itu secara bersama-sama membentuk gugus untuk saling sama-sama mengawasi proses itu. Sebab di pilkada yang tidak normal ini
salah satu yang sering digunakan adalah media sosial. Ya mungkin dari sisi pengawasannya ini agak sulit ya. Makanya kemarin secara tegas Komisi Penyiaran Banten itu membuat aturan-aturan main di situ. Ya, jadi mereka melakukan pendataan berapa TV lokal, kemudian radio-radio lokal segala macam. Memang sampai saat ini banyak juga yang ini tidak resmi ya. Nah itu yang kemudian menjadi fokus gitu ya. Dan itu harus terlebih dahulu menyampaikan dulu ke KPU gitu ya, menyampaikan ini yang kami sampaikan. Jadi tidak kemudian ini langsung tayang gitu ya. Jadi ada koordinasi yang baik, gugus tugas antara KPU, Bawaslu dengan KPI tadi untuk mengawasi proses-proses itu. Nah, kemudian saya menyinggung tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub ya terkait sosialisasi partisipasi ya. Iya. Ya, ini tantangan terberat nih. Jadi sepanjang sejarah kan gelaran pilkada baru ini nih di tengah pandemi. Semua kita diuji ya Pak? Iya, kita diuji lah gitu. Dan ini tantangan berat terhadap peningkatan angka partisipasi. Oleh karena itu beberapa desain sosialisasi oleh teman-teman ini sudah dilakukan ya. Walaupun pola-pola lama tetap dilakukan seperti wawar ya. Wawar itu nanti di tingkat PPS itu menyentuh sampai menyapa masyarakat yang di bawah gitu. Ya mereka menggunakan mobil terbuka biasanya odong-odong itu mereka sewa ya, dengan sound systemnya teriak-teriak, bukan teriak-teriak ya, mengajak masyarakat, mengingatkan ya. Ingat tanggal 9 Desember datang ke TPS dan gunakan. Jadi keliling jangan gitu ya, lupa Pak, perkampungan ya. Iya, kayak uang itu loh yang tahu bulat itu. Mereka mengingatkan, menyapa masyarakat ya. Dan saya kira ini yang kemudian menyentuh langsung ya. Dan saya sampaikan ke teman-teman KPU Kabupaten Kota, iya Pak, kita memang sudah siapkan pola itu gitu ya. Kemudian menjelang pemilihan deketin merbot masjid tuh yang punya soundbox speaker gitu. Pinjam mic-nya. Ya, umumkan ke masyarakat gitu ya. Ingatkan tanggal 9 Desember datang ke TPS dan jangan lupa bawa masker gitu ya. Saya kira ini hal-hal penting dan sebetulnya hal yang mudah, tidak sulit ya. Tapi nanti jangan tim kampanye yang pegang sombong, bisa-bisa kampanye. Karena H-3 kan sudah selesai itu kan. Jadi penyalahgunaan. Jadi pola-pola itu. Kalau dulu kan kita sering lakukan Gustu Kampus, KPU Gustu School. Walaupun sampai sekarang kita lakukan, tapi volumenya memang dari jumlah pesertanya agak berkurang. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama itu kan juga kita rangkul gitu ya. Karena itu tadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita ingin menghasilkan pemilih yang memiliki legitimasi yang kuat. Makanya tadi ya dari mulai ASN ini kan juga punya tanggung jawab juga. Sesuai foksinya lah. Kita ingin pilkada ini bermartabat ya. Tidak hanya berintegritas. Kalau bermartabat itu lebih mengikat gitu ya, bahwa semua orang harus taat pada azas gitu. Saya kira itu. Baik, Pak Ketua. Jadi artinya bahwa memang segala upaya yang kita harapkan juga bisa mampu dipahami baik itu ASN, penyelenggara sampai nanti masyarakat akan menggunakan hak suaranya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Saya tertarik bertanya ke Pak Kapolda bagaimana nanti koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pencegahan black campaign, kemudian juga money politik menjelang hari H pemilu nanti. Kita akan tanyakan langsung dengan Pak Kapolda nanti, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk Show Pilkada Banten 2020. Ini segmen terakhir Pak, nanti udah mau habis.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Talk Show Pilkada Banten tahun 2020. Kita bertanya kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda, biasanya pilkada pemilu itu identik dengan dua hal, yakni black campaign dan juga money politik. Seperti apa upaya koordinasi yang dibangun dengan Bawaslu dan juga pihak kepolisian saat ini? Baik, terima kasih. Yang pertama dari dua topik tadi, poinnya adalah bagaimana mengawasi aktivitas mereka, para pihak ataupun pihak ketiga lah yang berafiliasi kepada mereka, para calon. Pertama, kita secara digital melakukan patroli cyber karena banyak bermain di situ. Tapi kalau untuk yang money politik, sama seperti modus-modus zaman dulu ketika pilkades atau pilkada-pilkada sebelumnya, biasa tuh H-1 atau bahkan operasi subuh, operasi senja atau sebagainya, fajar segala macam. Kita patroli, kan kita tahu tokoh-tokoh tertentu sebagai orang kepercayaan dari para pasangan calon itu siapa saja, kaki tangannya ataupun orang-orang dipercaya untuk bagaimana tim sukses dan sebagainya, itu yang kita fokuskan mengamati mereka, karena biasanya mereka juga yang dimanfaat, yang digunakan, ya. Kalau seluruh warga masyarakat kita awasi juga nggak mungkin, keterbatasan kemampuan kita menggunakan indrawi mata dan telinga. Biasanya kelompok tim sukses baik itu level kecamatan dan sebagainya itu akan kita awasi dan kita ikuti, terutama juga basis-basis penduduk di mana tinggal yang rawan terhadap aktivitas itu. Kita kawal, kita pemeriksaan di jalan, mungkin razia. Kalau money politik itu biasanya kan juga bawa uang cukup banyak di kendaraan tuh. Bukan hanya, dan dengan besaran yang sudah dipisah-pisah, katakanlah 25 ribuan atau 100 ribuan atau gimana, tergantung kekuatan mereka masing. Tapi mudah-mudahan dengan sosialisasi selama dilakukan oleh KPU, mudah-mudahan para pihak juga tidak melakukan hal-hal itulah. Mudah-mudahan itu. Itu yang diharapkan bersama ya Pak ya? Iya. Kalau dari KPU sendiri Pak, upaya pencegahannya seperti apa? Kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu juga? Ya, saya kira mungkin tidak hanya dengan Bawaslu saja. Dengan stakeholder, termasuk dengan Pak Kapolda, ada beberapa kegiatan memang yang kemudian saya terlibat di dalamnya. Itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Provinsi Banten kalau tidak salah. Kemudian juga dengan para pemilih milenial gitu ya. Nah, saya kira soal money politik ini kan ini seringkali terjadi, dan ini saya sebut kemungkaran dalam pemilu gitu ya. Dan setelah ini tidak boleh terjadi gitu. Masyarakat harus dicerdaskan gitu. Kayaknya dalam setiap sosialisasi ketika nanti ya masyarakat usul-usul ada serangan pajar gitu ya. Ada tim atau apa yang datang kemudian ya memberikan amplop gitu, di dalamnya ada isinya gitu. Ya, kalau bisa diluruskan, jangan juga sampai ikut kalau bahasa ihdinas siratal mustaqim gitu. Jangan sampai juga kita belok dari jalan yang lurus gitu. Ya, kita ingin menghasilkan pemimpin yang legitimit gitu ya. Maka semua yang terlibat dalam proses itu juga harus clear gitu ya. Nah, kalau kita bicara good government gitu ya, kan prosesnya dari sini. Bagaimana rakyat harus cerdas memilih kan gitu ya. Ini juga harus betul-betul ditekankan gitu ya. Kemudian juga termasuk black campaign juga. Ya. Saya kira ini lagu-lagu lama lah, saya kira. Nggak boleh lagi ada calon yang ngasih kucing di depan pintu lawan gitu gitu ya. Ya, saya kira itu ya hal-hal yang nggak perlu dilakukan lah gitu ya. Ya apalagi di masa pandemik ini kan pelajaran yang baik buat kita, ada hikmahnya gitu. Jadi orang tidak perlu langsung berhadapan dengan calon, tetapi bagaimana calon membangun narasi-narasi yang memberikan daya magnet yang kuat pada masyarakat. Saya kira itu penting ya. Walaupun betul kata Pak ini hal yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Ya tapi kan kita berikhtiar lah gitu ya pada masyarakat. Hayu. Ini harus ada kesadaran kolektif kita semua. Ya. Kita ingin membangun Banten ya di 4 kabupaten kota yang pilkada ini. Kalau kemarin baik, ini harus lebih baik gitu. Ya. Jadi harus dievaluasi terus saya kira gitu. Jadi ya masyarakat juga harus cerdas, pemilih cerdas. Kemudian pesertanya juga ya
Jadi tadi kan bicara integritas, bicara bermartabat. Integritas itu bukan hanya domain kita sebagai penyelenggara, termasuk pemilih juga harus berintegritas, pesertanya juga harus berintegritas. Jadi harus ada kesadaran kolektif lah. Gitu. Saya kira itu. Jadi jangan hanya integritas di atas tanda tangan saja gitu ya, tapi pelaksanaan tidak seperti itu gitu Pak Ketua ya. Nah sekarang kita ke Pak Andika. Pak Andika, himbauan apa yang akan diberikan terutama ke masing-masing pasangan calon ini sendiri, bagaimana bisa beretika politik yang baik dan sebagainya sehingga stabilitas Banten secara provinsi juga tetap terjaga? Baik, pertama dalam proses kampanye ini ya tentu yang saya harapkan bahwa seluruh pasangan calon di tengah pandemi ini juga tidak melanggar protokol kesehatan. Itu yang paling utama di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan yang kedua, saya juga berharap bahwa tadi pasangan calon ini juga dapat memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana kerjanya ke depan. Kalau tadi terkait dengan black campaign, ya saya juga tidak setuju. Kita tunjukkan atau kita dorong yaitu bagaimana proses visi misinya yang harus betul-betul diinformasikan kepada masyarakat. Jadi intinya tadi selain tadi protokol kesehatan, ya informasi sosialisasi terhadap masyarakat yang dimaksimalkan dalam masa kampanye ini juga harus membangun dan memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipatuhi semua pasangan calon gitu ya Pak Betul, Andika ya. harapan. Sehingga betul-betul lahir pemimpin nantinya juga akan berkoordinasi dengan baik juga dengan pihak provinsi itu Betul. sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, selain dari protokol kesehatan, kemudian juga pra maupun pasca dari pemilu ini sendiri atau pilkada ini sendiri, ancaman-ancaman apa lagi yang biasanya perlu diantisipasi oleh pihak kepolisian? Ancaman di masa akhir rangkaian ini adalah ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan biasanya atau keputusan akhir KPU. Saya berharap para calon menampilkan sosok sebagai negarawan. Jangan karena kalah terus mutung, terus bereaksinya yang negatif. Ya, sportif lah artinya, kalau kalah terima kalah, kalau menang jangan sombong. Kalau tidak puas, salurkan melalui jalur hukum. Masih ada MK ya, jalur Pak KPU ya. Kalau tidak puas itu Pak KPU, MK ya. MK kalau memang ada sengketa hasil penghitungan suara ke MK dan sebagainya. Jadi jangan ngamuk di lapangan, apalagi menggerakkan massa, jangan, repot, kita capek, kasihan masyarakat. Untuk kepentingan perorangan tapi menggerakkan masyarakat karena daya tekanan tinggi mungkin, nah itu biasanya gitu. Mudah-mudahan jiwa kenegarawanan mereka ada, mereka mementingkan kepentingan daerahnya daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya dia saat itu. Jalur hukum, gugat, selesai kita. Tunggu hasil gugatnya. Baik, tidak perlu jadi menggugat di jalan gitu Pak ya. Nggak usah gugat di jalan, nanti macet jalannya. Pilkada itu sendiri. Lagi COVID menambah masalah baru Iya, juga gitu iya, ya Pak iya. ya. Takutnya nanti membahayakan bagi diri kita sendiri, itu yang paling berbahaya. Oke. Sekarang kita ke Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu, ancaman memang setiap pilkada itu muncul pada hasil akhir. Jadi kalau Pak Kapolda menyampaikan adanya tidak kepuasan dari salah satu pasangan calon terhadap hasil tersebut. Nah, biasanya juga menjelang pilkada atau saat pilkada maupun menjelang akhir tutup suara pada pukul 1 itu ada quick count Pak yang dirilis oleh masing-masing pasangan calon. Bagaimana regulasi yang diatur oleh KPU sendiri terkait dengan rilis hasil quick count itu sendiri? Ya, yang pasti gini, ya saya sih berharap seluruh masyarakat ya tetap mempercayakan pada hasil yang disampaikan oleh KPU ya. Betapa kemudian pemilu 2019 itu kan hiruk pikuk ya. Sehingga orang mengatakan ini presiden ada dua katanya. Presiden dua, TV itu presidennya si A, ini si B gitu. Jadi overclaim ya Pak? Iya, oh berdasarkan ini gitu kan ya. Ya saya berharap masyarakat tetaplah percaya pada hasil akhir yang nanti disampaikan oleh KPU sebagai penyelenggara gitu. Itu catatannya ya. Kalau untuk sejumlah organ ataupun juga bagian dari quick count sendiri, apakah sudah ada yang terdaftar saat ini KPU secara resmi? Sampai saat ini untuk 4 kabupaten kota ya, untuk di kabupaten kota ya, kita masih belum ada informasi terkait itu gitu ya. Yang pasti memang sekarang kita kan sedang mengelola itu Sirekap gitu ya, Sirekap sebagai bahan informasi pada publik, walaupun pada akhirnya itu bukan apa ya hasil yang ini ya, itu informasi publik ya yang disampaikan ke publik, keterbukaan informasi itu ya, walaupun manualnya nanti kita serahkan.
kayak gitu. Baik, tapi terkadang masyarakat dan juga masing-masing pasangan calon karena ingin mengetahui hasil lebih dini biasanya lebih percaya quick count Pak dibandingkan real count KPU. Apa langkah yang harus dilakukan antisipasi? Ya kita serahkan pada Sudah terjadi loh Pak Ketua. ya kita serahkan pada masyarakat yang pasti semua harus bertanggung jawab gitu ya. Jangan kemudian melempar persoalan gitu ya. Dan saya kira quick count yang kemudian muncul juga itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketepatan dan apa dari sisi perolehan dari mulai awal sampai akhir ya, sehingga tidak membingungkan kan gitu. Itu kan secara ilmiah memang dilakukan kan gitu teman-teman. Yang pasti ya kita tidak melarang itu kan gitu. Karena itu ya informasi yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Walaupun tadi hasil akhirnya adalah tetap ya yang disampaikan oleh KPU. Pleno KPU ya Pak ya? Iya, pleno KPU. Baik Pak Kapolda, biasanya juga euforia kesenangan masyarakat nih ketika pasangannya misalnya sudah dinyatakan menang oleh salah satu quick count atau juga mereka sudah mulai memprediksi bahwa pasangan calonnya akan terpilih menjadi kepala daerah. Biasanya mereka euforia adalah konvoi di jalanan Pak atau melakukan pesta-pesta rakyat itu sendiri walaupun dikemas dalam doa bersama ataupun kegiatan. Itu seperti apa aturan mainnya? Saya menghimbau para calon yang tadi GR menang duluan itu ya menahan diri. Istilahnya GR menang duluan. GR menang duluan itu karena belum diresmi, kan baru quick count katanya. Iya. Yang resmi itu jam berapa dan sebagainya kan nanti ada bahkan tahapannya lebih dari 1 hari setelah itu. Jadi pertama jangan GR duluan menang, yang kedua patuhi ketentuan maupun pengumuman resmi KPU dan himbau warganya atau pendukungnya atau kepada diri sendiri untuk berkomitmen sudahlah jangan pesta dulu kalau belum pasti. Itu. Ini kan bikin manas-manasin aja kalau gitu. Walaupun mungkin dengan berbagai manifestasi ada yang Istilahnya PHP ya Pak Kapolda. makan-makan, ada yang cukur rambut gundul dan sebagainya, tapi kumpul-kumpulnya jangan dulu lah. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid ini kan kita menghindari kerumunan massa. Syukuran tuh pasti kumpulin massa, walaupun hanya sedikit. Hindari aja. Dari sinilah tadi kita bilang kenegarawanan seorang calon ditunjukkan gimana. Mudah-mudahan semuanya negarawan nih calon-calon di Banten ini, gitu ya. Jadi artinya Satria kalau menang, Legowo kalau kalah ya Pak? Nah itu, Jangan dibalik, saya tidak setuju dengan kalah. Siap untuk terpilih dan siap untuk tidak terpilih. Kata-kata kalah itu menyinggung perasaan yang sudah capek keluar uang dan sebagainya. Jadi mungkin lebih enak menggunakan istilah siap terpilih dan siap tidak terpilih. Nggak ada yang kalah, semuanya cuma tidak terpilih. Memainkan diksi ya Pak? Kalimat aja dimainkan kita. Baik Pak Dika, pesan apa yang akan diberikan kepada ASN, kemudian penyelenggara dan juga masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada tahun ini? Ya, itu yang pertama tadi penyelenggaraan pilkada 2020 ini juga khusus untuk ASN untuk dapat tadi berlaku netral. Yang kedua bagi masyarakat dan juga pasangan calon tadi tetap tadi fokus utama kita adalah bagaimana pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik, lancar dan juga mengutamakan kesehatan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Jadi itu yang memang kami harapkan dalam kapasitas ini juga kami disupport oleh TNI Polri untuk bagaimana sebelum masa pencoblosan juga kan kami sekarang sudah melaksanakan tadi bagaimana pemahaman protokol kesehatan terhadap masyarakat. Tadi memang perdanya itu kami sudah buat dan bisa dilaksanakan akan dibuat sebelum pemilu kada itu dilaksanakan. Sementara ini kan Pergub 38 dan 45. Jadi proses ini juga salah satunya untuk mengedukasi masyarakat dalam kaitan tadi protokol kesehatan dan juga pada saat pelaksanaan pemilu kada juga bisa mereka patuh dalam pelaksanaan prokes tersebut. Baik, artinya Pergub 38 dan 45 sudah bisa digunakan. Sudah, Perdas on proses. Saya berharap sebelum pilkada 9 Desember ini sudah keluar karena Perda itu kan lebih luas mengatur sanksinya, mengatur juga teknisnya SOP dan lain-lain. Sehingga pada pelaksanaan tidak bingung lagi gitu Pak. Betul. Payung hukum di daerah. Itu di daerah ya untuk kapasitas peraturan daerah kita. Kan ada peraturan KPU dan lain-lain. Baik, kalau Ketua KPU sendiri Pak, himbauan seperti apa terkait dengan penyelenggara maupun juga nanti masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya? Ya, penekanan kita pada penyelenggara tetaplah berdiri pada nilai. Kalau sudah keluar nilai sebenarnya ya apapun bisa terjadi. Jadi tetap berdiri di atas nilai ya, karena kita ingin pemilunya hasilnya bermartabat gitu ya. Jadi saya kira ini harus menjadi penekanan pada penyelenggara dan ini sering kita sampaikan pada penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian PPK juga kepada
PPS. Dan satu lagi tadi tetap menjaga integritas gitu ya, agar kita mampu menghasilkan pemilihan kepala daerah di 4 kabupaten kota ini dengan baik ya, dan hasilnya juga diterima dengan semua tersenyum. Ya, pemilihan itu penting, tapi ukhuwah juga penting. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, ya stakeholder ini harus sama-sama berangkul ya. Jadi jangan kemudian setelah pemilihan selesai kaki kiri sikut, kanan sikut gitu, enggak ya. Jangan sampai terjadi gitu. Jadi khususon buat penyelenggara, mari kita tetap berdiri di atas nilai dan prinsip-prinsip penyelenggara itu harus menjadi kunci dalam proses menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah. Saya kira itu. Baik Pak Wahyu, kalau Pak Kapolda, himbauan seperti apa untuk Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten? Ya, semua pihak yang terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, baik penyelenggara, para calon, termasuk aparat kita, polisian, TNI, PNS, masyarakat, patuh hukum, ikut aturan main yang ada semuanya, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian patuh terhadap protokol kesehatan, karena tahun ini adalah tahun pilkada dengan pengamanan dan konsekuensi dari pandemi COVID. Jadi patuh hukum dan patuh juga regulasi dan aturan tentang disiplin protokol kesehatan. Mudah-mudahan lancar itu semuanya. Amin, itu harapan kita semua gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada serentak terutama di wilayah Banten ini bisa kondusif, kemudian juga sesuai dengan aturan yang ada baik Perda maupun PKPU, sehingga tidak ada gangguan ancaman Kamtibmas di wilayah Polda Banten dan juga masyarakat Banten. Terima kasih Pak Ketua KPU Pak Wahyu atas waktunya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan instruksi dan sistem yang sudah disampaikan pada publik bisa dipahami secara masif di seluruh wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada. Dan juga terima kasih Pak Kapolda, mudah-mudahan dengan cara yang begitu ramah saat ini bisa membantu masyarakat juga untuk mengedukasi secara penegakan hukum. Dan juga terima kasih Pak Wagub, Pak Andika. Mudah-mudahan spirit Pak Andika ini bisa sampai ke masyarakat juga, bahwa segala sesuatu ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi kualitas pemimpin yang kita pilih dari pilkada ini sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sukses menjalankan tugas untuk pilkada serentak di tahun 2020. Pemirsa, demikianlah wawancara kami pada kesempatan kali ini terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Provinsi Banten yang akan berlangsung di 4 wilayah. Gunakanlah hak suara Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jadilah pemilih yang cerdas dan ikut serta dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan serta menegakkan protokol kesehatan. Saya Reska Herlambang dan sampai jumpa. Harmoni Musik.